Ya. Selamat sore, selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan. Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun anak-anak berada. Ya, sore hari ini masih ibadah secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing bersama orang tua, adik kakak, pendamping. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kita akan mulai dengan satu pujian. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan Jiwaku Haus. Mari bangkit berdiri, kita akan pujikan Jiwaku Haus, haus akan kasih Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Sirami taman hati, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Kornya lagi sekali, sebentar kita akan duduk. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, sekali lagi. Ku mau setia, setia selamanya. Kita akan berdoa, tangan dilipat, tundukkan kepala, tanda takut dan hormat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, tanpa kasih-Mu dari surga kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak layak, hanya mampu mengucap syukur Tuhan. Kami bisa menembusi halangan rintangan untuk bisa beribadah sore hari ini di rumah bersama adik kakak, papa mama, opa oma, dan yang mendampingi kami. Ini semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kelemahan kami, juga memohon Tuhan urapan-Mu yang menyertai ibadah kami sore hari ini. Mulai dari yang pimpin pujian, musik, singer, dan semua peralatan perlengkapan yang kami gunakan untuk ibadah sore hari ini. Anak-anak sekolah minggu juga diurapi Tuhan. Semua diurapi, jamah Tuhan, jamah dan sucikan, semuanya terlebih hati dan pikiran kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat puji-pujian kami. Segala roh jahat setan yang dalam bentuk apapun yang mengganggu jalannya ibadah ini, dari awal sampai akhir ibadah nanti, sehati kami usirkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Pergi, darah Yesus yang menyertai, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, ya, karena Tuhan baik dan selamatkan kita. Kita akan pujikan, oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Ya, tetap bangkit berdiri ya. Oh Tuhan.
Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Engkau selamatkan dan sembuhkan saya. Ke atas lagi. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Engkau selamatkan dan sembuhkan saya. Lagi. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Engkau selamatkan dan sembuhkan saya. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita dengan imanku, ya, sambil bertepuk tangan. Ya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Baik, yang kedua. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Baik, yang ketiga. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Puji nama Tuhan. Kembali akan diingatkan sore hari ini bahwa ibadah sekolah minggu masih seperti biasa, seperti saat ini ya, masih di rumah masing-masing secara online. Seperti sore hari ini, anak-anak taat kepada nasihat orang tua dalam situasi apapun, seperti kesulitan apapun, situasi seperti ini juga tetap taat nasihat Tuhan, taat nasihat kepada orang tua. Tetapi kita selalu percaya, sesulit apapun, selalu Tuhan lindungi, pagari kita dari sakit penyakit, dari apapun, ya, sampai suatu saat nanti bisa kembali beribadah bersama di gereja. Ya. Tetap jadi ibadah masih minggu sore jam 16 seperti sore ini. Anak-anak sudah siap 30 menit sebelum ibadah, ya, berpakaian rapi dan bersih. Itu tanda hormat kepada Tuhan. Dan yang bisa membaca tulis, siapkan catatan dan Alkitabnya. Ya, mari kita akan berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai puncak ibadah. Ayo kita siapkan hati kita akan pujikan mujizat masih ada. Ayo kita bangkit berdiri. Mujizat Tuhan masih ada bagi kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil.
Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi kita akan pujikan sungguh-sungguh. Mujizat masih ada bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kita akan tundukkan kepala, berdoa di dalam hati anak-anak. Kemudian akan berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa masih ada mujizat bagi kami sore hari ini. Juga menuntun kami memuji, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Walaupun masih banyak kekurangan, ampunilah kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon urapan roh-Mu yang kudus Tuhan, bagi kami yang akan menyampaikan firman. Urapi juga anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu, juga bagi adik kakak, papa mama, opa oma yang mendampingi kami juga. Bukakan firman-Mu Tuhan, supaya bisa menjadi makanan bagi kami yang menyucikan, membaharui, mengubahkan menjadi domba-domba yang taat, mampu melakukan firman Tuhan, sehingga kami bisa digembalakan. Terima kasih Tuhan, segala roh jahat setan yang masih mengganggu kami dalam bentuk apapun, kami bersehati untuk usirkan, yaitu di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, Engkau melindungi, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa ini, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Siapkan bukunya, siapkan Alkitabnya. Kita akan memeriksa firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan membukakan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, sebelum firman Tuhan mau disampaikan biasanya firman dari Yohanes 10:11 itu, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yohanes 10:11 ini merupakan ingatan bagi kita bahwa kita ini seharusnya binasa, tetapi lewat gembala yang baik kita sudah diambil alih dari maut kepada hidup yang kekal. Ya, seperti tadi, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sore hari ini firman Tuhan akan diberi judul dengan iman orang berkenan kepada Allah. Jadi yang mencatat ya, dengan iman orang berkenan kepada Allah. Ya, sore hari ini kita akan banyak memeriksa ayat-ayat. Ya, bagi anak-anak yang masih kecil, ya mendengar saja, seberapa yang bisa ditangkap, kiranya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menjamah, menerangkan lebih jauh sampai mengerti di dalam hati. Ya. Jadi judulnya adalah dengan iman orang berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama dimulai dari iman. Ya. Apa iman itu? Ya. Iman di dalam, kita akan buka di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman. Ini. Ibrani pasal yang ke-11, itu hampir di belakang perjanjian baru ya. Ibrani 11, jadi halaman 269 kalau Alkitabnya sama dengan ini, ya, sekitar situ. Ibrani 11 ayat 1. Yang mari ditunggu. Yuk, temukan semua. Judulnya saksi-saksi iman. Ya, perhatikan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ini iman. Jadi
Iman itu adalah dasar, pondasi, dasar. Kalau kita punya rumah, dia di rumah, yang paling bawah sendiri itu, di bawah lantai itu ada dasar. Nah ini, ada pondasi. Adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, Misalnya saya berharap masuk dalam surga. Saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya pada firman. Ini iman. Ya, jadi adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau yang sudah kita lihat ini bukan iman lagi. Ya. Nah, nanti kita akan periksa, akan lihat bagaimana contoh iman yang dialami oleh hamba Tuhan yang dikatakan menjadi bapak iman bagi orang percaya. Ya, kemudian kita buka lagi, dari mana iman itu timbul? Nah, ini. Ya, dari mana iman itu timbul? Dari mana kita memperoleh iman? Kita akan buka di dalam Roma 10:17. Roma 10:17 ya. Ini menjelaskan bahwa iman itu akan timbul setelah kita menerima firman Tuhan ya. Roma 10:17. Roma pasal 10:17, ayo mari ditunggu. Roma 10 ayat 17, ini sudah sering ayat ini kita baca, tapi sore hari ini kembali kita periksa supaya mantap, kita teguh bahwa percaya bahwa firman itu menjadikan iman kita. Ya, tadi dari mana kita memperoleh iman? Ya, Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran, ya, dari kita mendengar firman, dari dengar-dengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini ya. Firman Kristus. Firman Kristus itu firman yang diurapi Tuhan. Ya, firman Kristus adalah firman yang diurapi oleh Tuhan. Kristus itu yang diurapi oleh Tuhan. Jadi firman Kristus sama dengan firman yang diurapi oleh Tuhan. Ya, kita akan buka lagi sekarang berkait dengan firman ini dari Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Yuk, kita cepat buka. Yohanes 1, kita akan banyak ayat ya. Yang kecil-kecil anak-anak dengarkan ya. Duduk di dekat orang tua, di dekat adik kakak, dan kita akan melihat belas kasih Tuhan. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini. Kalau tadi firman Kristus, itu firman yang diurapi. Nah, sekarang dari Yohanes ini kita tahu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu sama dengan pribadi Allah. Jadi setiap kita mendengar firman dimanapun itu, kita harus hormat sebenarnya. Karena apa? Firman itu sama dengan Allah. Di Yohanes 1 ayat 1. Madi akan ulang baca lagi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman sama dengan Allah. Ya. Kalau tadi firman Kristus ini yang menyebabkan kita memiliki iman, timbul iman. Nah, firman ini juga sama dengan pribadi Allah. Ini lebih dalam lagi artinya ya. Firman Kristus, ya, firman ini juga sama dengan Allah. Firman sama dengan Allah. Firman sama dengan pribadi Allah. Ya, ini. Kita akan melihat teladan iman ini dari orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, hamba Tuhan yang besar, teladan orang beriman, yaitu Bapak Abraham. Ya, kita akan melihat dari satu sisi. Sebenarnya banyak di Alkitab ini hamba-hamba Tuhan yang menjadi teladan iman, tapi sore hari ini kita akan memeriksa tentang Bapak Abraham. Ya, Omadi catat ini ada 7, sebenarnya banyak, tapi saya ambil 7 ini yang penting. 7 ini yang bisa kita akan melihat sore hari ini bagaimana iman Bapak Abraham ini percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan sampai dipakai oleh Tuhan. Ya,
Dimulai dari Kejadian 12 ayat 1. Jadi sore hari ini kita akan melihat kehidupan Bapak Abraham, yaitu Bapak orang beriman. Ya. Bapak orang beriman, ya, judulnya tadi iman. Ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12, nanti kita akan berada di dalam kitab Kejadian ini ya. Berkutat di dalam kitab Kejadian ini tentang Abraham, Bapak Abraham. 12 ayat 1, ini yang pertama, coba ya. Abram dipanggil Allah, jadi sebelum Abraham namanya Abram ya. Coba kita akan periksa pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, ini Abram menerima firman Tuhan, diminta untuk keluar dari negeri, keluar dari rumah bapamu. Diulang lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini bedanya dengan kita ya. Kita melihat kalau kita diminta orang tua pergi ke sana, ya. Belum tahu tujuannya, tapi kita sudah kemana? Mau kemana ini? Kemana? Ya, seringkali itu, ya kita ini, ya sebagai manusia, pingin tahu kemana tujuannya. Kalau menerima seperti ini, ya mungkin tidak berangkat, ya tidak jalan. Tetapi Musa beda, Abraham beda maksudnya, ya. Kita akan buka sekarang di dalam ini yang pertama tadi, Abram diutus Tuhan dan Abram percaya. Belum tahu kemana diutusnya, tujuannya belum tahu, keluar dari rumah sanak saudaramu, keluar dari rumah bapamu, ya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Masih belum tahu, masih tanda tanya ini, tapi Abraham percaya. Ya, Abram percaya. Kita akan baca di dalam Kejadian masih, ya, ayat yang keempat sekarang. Kejadian 12 ayat yang keempat. Ya. Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah ini dia percaya kepada Tuhan, belum tahu tujuannya, tapi sudah berangkat. Ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, ini luar biasanya, belum tahu tempatnya sudah pergi percaya. Ini iman namanya ya. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat di dalam Kejadian 15, Kejadian pasal 15 ya. Ayat 5 dan 6. Kejadian pasal 15 di belakang ya, belakangnya sedikit. Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 6. Ya. Mari baca. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ayat 5 dan 6 ini janji Tuhan untuk memberikan banyaknya keturunan Abram. Dan Abram percaya. Sekali lagi. Ya. Kalau di depan tadi, ayat yang keempat dari pasal 12 tadi dikatakan, saat Tuhan utus pergi keluar dari Haran, umurnya berapa? Umurnya 75 tahun. Ya. Sedangkan di Kejadian 15 ini ayat 5 dan 6 dikatakan, aku akan hitung, cobalah hitung bintang-bintang, seperti itulah nanti keturunanmu. Wah, kalau dikaitkan dengan umur kita ini seringkali ya, dengan logika umur sudah 75 tahun. Bagaimana ini? Ya, tetapi Abram tidak. Ya, ayat yang ke-6 tadi, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini iman Abraham. Iman dari Abram. Ya, sebelum Abraham, nanti ada Abraham nanti ya.
Ini sungguh. Kemudian yang keempat sekarang, ya. Yang keempat kita akan buka di dalam Kejadian 17. Mundur lagi sedikit, ya. Kejadian 17 ayat 5, 8 sampai 10, ya. Kita loncat-loncat, nanti anak-anak yang sudah besar baca secara lengkap di rumah, ya. Baca yang lengkap nanti, ya. Ini ayat yang kelima, dia akan baca dulu, ya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, ini iman. Ini belum apa-apa, belum ada kejadian apa-apa ini, ya, maksudnya. Tapi sudah Tuhan katakan karena namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Sudah menjadi Abraham, ya. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya. Ini Abraham percaya juga, ya, akan ditetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, kemudian lanjut ayat 8 sampai 10. Ya, 8 sampai 10, ya. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. 9. Lagi firman Allah kepada Abram, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini yang keempat. Jadi Abram diberi seluruh tanah Kanaan. Ya, tadi dia berangkat pergi dari Haran. Ya, tanah Haran namanya. Nanti anak-anak lihat peta yang besar. Lihat peta. Di mana Haran itu, ya, di sekitar Timur Tengah sana, ya, di atasnya Israel, ya. Nanti coba lihat di peta, ya. Itu dari Haran menuju tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ini tanahnya seperti ini tadi, ya. Akan diberikan tanah Kanaan dan Allah menjadi Allahnya dan perjanjian sunat untuk laki-laki. Ini yang keempat. Ini iman Abraham. Dia percaya, ya, diberi tanah Kanaan dan akan menjadi Allahnya dan perjanjian sunat bagi laki-laki. Baik di keluarga Abraham, baik untuk budak-budaknya yang dibeli dan bagi orang asing yang tinggal atau yang lahir di rumah Abraham. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Kejadian 17, masih 17. Ayat 15 sampai 16. Ayat 15 sampai 16 dan 21, ya. Baca. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Jadi dari Sarai menjadi Sarah. Tuhan Sarah. Kalau Abram tadi menjadi Abraham, ya. Tuhan tetapkan dengan perjanjian. Ini juga, ya. Untuk istrinya dari Sarai menjadi Sarah, itulah namanya. 16. Aku akan memberkati dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia, Sarah, menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ini artinya Sarah ini akan dijadikan ibu dari sejumlah bangsa-bangsa. Ibu dari sejumlah raja-raja. Oh, akan banyak menurunkan raja, akan banyak bangsa-bangsa dari keturunan Abraham ini lewat Sarah ini. Ya, ini juga sudah tua. Ya. Nanti kita akan periksa lagi, ya. Dan ayat yang ke-21. Yang ke-21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Nah, ini, ya. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga.
Ya, ini belum kejadian, tapi Abraham percaya. Ini iman. Ya, diulang lagi ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ini ayat 21. Jadi tentang perjanjian terhadap Ishak untuk menjadi anak perjanjian. Ini janjinya. Bahwa Sara akan diberkati menjadi ibu bangsa-bangsa, ibu dari raja-raja, dari keturunannya nanti. Ya. Dan Ishak, anaknya yang tunggal ini akan menjadi anak perjanjian. Sebenarnya tidak tunggal, ya, ada lagi nanti anak-anak baca. Tetapi yang dibahas di sini adalah anak perjanjian. Ya. Ini diulang lagi ayat 21 supaya anak-anak mengerti. Jadi tentang Ishak ini seperti apa ya, 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, ya. Perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi anak yang lain ini tidak dilahirkan dari Sara. Ya, nanti dibaca ya, bukan itu perhatian kita dari anak perjanjian. Ini, perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Ya, karena Ishak ini lahir dari Sara, istri Abraham. Ya. Ini, kemudian yang keenam sekarang. Ini, poin yang keenam dari Abraham ini dari Kejadian 21. Ya, Kejadian 21, maju lagi, Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 3 sampai 5. Kita akan baca. Kejadian 21 ini tentang Ishak lahir ya. 21 ayat 3 sampai 5. Ya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya. Ya, seperti di dalam perjanjian tadi, hanya Ishak. Ya, ini dinamai juga Ishak. Jadi dia percaya kepada Tuhan, ya, ada iman kepada Tuhan, dia taat dengar-dengaran akan firman yang diucapkan Tuhan. Ya. Ishak dilahirkan Sara baginya yang keempat. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya. Ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah, ini ya. 100 tahun umurnya. Istrinya juga di bawah itu ya. Umurnya tua juga. Tetapi saat menerima janji Tuhan bahwa engkau akan kujadikan bapa dari bangsa-bangsa, dia percaya, iman. Nah ini tadi. Makanya sampai di sini umurnya tadi 100 tahun Ishak lahir. Ya, bisa bayangkan, ya, 100 tahun. Ya, ini, ya. Terus kemudian ketika Ishak anaknya itu lahir baginya, yang ke-6 ayat 6. Oh, maaf, sampai ayat 5 saja ya, ayat 5 ini. Jadi diulang lagi. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ya, ini. Ya. Abraham menamai anaknya tadi Ishak, ya, ayat 3 tadi. Dan menyunatnya juga ini menjadi anak perjanjian, benar-benar yang seperti Tuhan perintahkan kepada dia. Kepada Abraham. Yang ke-7 sekarang. Ya, kepercayaan Abraham mulai diuji. Allah meminta Ishak untuk dikorbankan di atas gunung ya. Coba kita akan lihat dari Kejadian 22 ya. Maju lagi. Kejadian 22 mulai dari ayat 1 dan 2. Kemudian ayat 5, ayat 7 sampai 14, kemudian ayat 17 sampai 18 ya. Ayat yang pertama dan kedua dari pasal 22. Akan baca, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Mari baca lagi, anak-anak perhatikan kalimat ini. Ya. Kepercayaan Abraham diuji.
ayat 1. Setelah semuanya, ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, menguji ini maksudnya ya. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Yang ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini lagi, ini iman. Abraham percaya. Padahal di depan tadi sudah dikatakan, engkau akan dipakai menjadi bapa dari bangsa-bangsa. Nah, dari keturunan yang satu-satunya yang kau kasih ini malah diminta Tuhan. Coba bagaimana kira-kira? Ya, kalau kita manusia mungkin menolak sudah. Bagaimana bisa ini? Saya mau dijadikan bapa bangsa-bangsa, tapi anak satu-satunya yang dikasihi mau Tuhan ambil. Ya, lebih lagi ini dikorbankan. Ya, menjadi korban persembahan di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, sebelum tahu tujuannya juga di tanah Moria, nanti ke gunungnya nanti aku kasih tahu. Nah, begitu. Ini adalah kasih daripada Tuhan kepada Abraham sampai dia percaya, taat dengar-dengaran. Ya, ini iman Abraham yang tangguh. Ya, sudah diberikan anak satu-satunya, diminta oleh Tuhan. Ya, kemudian kita akan lanjutkan ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima dari Kejadian 22. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ini luar biasa lagi ini. Umat memeriksa berulang kali firman ini, ya. Begitu iman ini begitu kuat dari Abraham yang menjadi teladan bagi kita. Kita akan ulang lagi baca, ya, kalau di ayat 4 yang terakhir itu melayangkan pandangan kelihatan daripadanya dari jauh tempatnya itu, maka ayat yang kelima kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Ya, jadi keledai-keledai disuruh tunggu oleh dua bujangnya di sini. Ya, kami itu adalah Abraham dan Ishak, anak yang dikasih. Abraham dan Ishak. Kami akan berjalan pergi ke gunung yang ditunjuk Tuhan, ya, akan sembahyang, dan ini yang luar biasa, dan sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami siapa lagi ini? Abraham dan Ishak akan kembali lagi ke dua bujang yang menunggu keledai tadi di sana, ya. Ini luar biasa. Ayat ini tentang iman Abraham. Umat diulang lagi, ya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ya, ini. Kami akan kembali, padahal Abraham tahu perintah Tuhan pasal 22 ayat 1 dan 2 tadi, ya, ayat 2 tadi, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih itu, yakni Ishak, jadi jelas ada namanya, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana. Ini persembahkan. Jadi tadi berjalan untuk naik ke gunung untuk mempersembahkan Ishak. Tapi dengan iman Abraham yang besar, kami akan kembali kepadamu. Coba luar biasa. Karena ya, Abraham mempunyai iman, Tuhan mampu membangkitkan sekalipun sudah mati. Ini pasti, ini sudah. Dia percaya. Ishak diminta oleh Tuhan, ya, tetapi dia berkata kepada bujangnya, kamu tunggu di sini, aku akan sembahyang, kami akan sembahyang, dan kami akan kembali. Abraham dan Ishak akan kembali kepadamu, ya, kembali lagi turun. Ini berarti iman yang luar biasa, iman yang besar Abraham menerima dari Tuhan. Ya, ini yang dimaksud yang ayat yang kelima tadi. Kemudian lanjut ayat yang ketujuh, ya.
7 sampai dengan 14 ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ini luar biasa juga ini. Abraham ini, ayat yang ke-8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, nanti kita akan baca dulu sampai habis. Ya, kemudian ayat yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ya, ini. Ya, nanti kita akan lanjut lagi sebentar. Ya. Jadi iman Abraham ini sungguh luar biasa lagi. Ini dari yang ke-7 ini ya. Dari yang ke-7 ini tadi adalah kepercayaan Abraham diuji, yang meminta Ishak untuk dikorbankan di atas gunung ya. Saat Ishak bertanya, tadi dikatakan ya. Di sini sudah ada api, ayat yang ke-7 itu ya. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, ini sebagai Abraham sudah tahu tadi perintah Tuhan di Kejadian 22 ayat 2 tadi ya. Engkau yang akan menjadi anak domba yang akan dikorbankan, disembelih, dikorbankan, dan menjadi asap dupa yang harum, bau asap daging yang harum bagi Tuhan. Ya. Tetapi Abraham sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Ini luar biasa. Ya, hamba Tuhan dengan iman yang percaya diberi kekuatan. Demikian ada contoh juga di dalam Alkitab yang kita tahu, barusan kita peringati, yaitu dalam Natal, seperti Maria. Ya. Maria didatangi oleh malaikat, ya, salam bagimu, dan apa tadi dikatakan? Salam bagimu, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, ya, dan engkau akan menamai anak itu Yesus. Ini yang diminta. Loh, siapa Maria ini? Ya, siapa? Dia gadis, masih gadis, bukan ibu-ibu, bukan nenek-nenek. Dia gadis, masih gadis. Tapi dia mau menerima firman Tuhan. Ya. Jawaban Maria apa? Aku hamba Allah. Ya. Jadilah seperti yang engkau katakan. Nah, itu di dalam Lukas, nanti anak-anak baca di rumah. Ya. Ini Maria seperti itu. Ini Abraham juga ini. Dikatakan di sini sudah ada api dan kayu. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ya. Ishak menanyakan kepada bapaknya, Bapak, ini sudah ada kayu, ada api sudah. Ya. Tetapi di mana anak domba yang untuk dikorbankan ini? Abraham menjawab, benar ini. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, luar biasanya iman Abraham ini. Kemudian kita akan lanjut, ya. Lanjut baca ayat yang ke-9 sampai 14. Ya. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya itu. Ya, ini Ishak juga sudah mulai ada iman ini. Coba kita akan lihat di sini. Ya, ayat 9 diulang lagi membacanya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, kepada Abraham. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Kira-kira Ishak bagaimana kira-kira? Ya. Kalau kita bisa bayangkan, kita pasti akan meronta, berteriak dan lain sebagainya. Ya. Ya, roboh ini nanti mezbah. Ya. Tapi di sini tidak dituliskan seperti itu, tidak.
Ya, berarti Ishak juga menerima apa yang dilakukan Bapak ini pasti baik bagiku. Karena ini firman Tuhan. Ya, kalau di depan tadi sudah dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, ya ini Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Dia mengatakan kepada Ishak, nanti akan berdoa dan ada korban yang dibakar di atas. Ya. Dia percaya, dia di dalam ikatan, ya mungkin sudah siap untuk disembelih, tapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan sesuatu bagi ganti saya. Ini, ya. Di sini tidak ditulis ada meronta atau berteriak atau dan lain sebagainya. Kalau menurut logika kita ini sebagai manusia mungkin waduh sudah luar biasa. Berontak pasti ya. Seperti tadi ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya. Menyembelih anaknya ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ya, sesuai sudah. Ya. Sesuai. Jangan bunuh, ya. Tuhan ada punya maksud lain lagi. 13, ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ini sesuai dengan ayat yang ke-8 tadi. Coba kembali ke ayat 8, ya. Ini saat anaknya nanya, saat Ishak menanyakan, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba itu? Ini sahut Abraham, ya. Ayat yang ke-8. Ya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya. Saat ayat 8 ini masih belum melihat sesuatu. Jadi kalau dikaitkan dengan Ibrani 11:1 tadi dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dan sekaligus menjadi bukti dari yang tidak kita lihat. Ini seperti ayat 8 ini. Ya. Belum melihat sesuatu tapi sudah percaya bahwa nanti Tuhan akan sediakan korbannya. Dia menjawab Ishak, diulang lagi ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi ayat 8 ini menjawab kalau kita ayat yang pertama tadi 11:1 dari Ibrani 11 ayat 1 tadi, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan sekaligus bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ayat 8. Ya. Abraham melewati ini dengan luar biasa sampai ayat yang ke-13 tadi. Ayat 13 dari pasal 22. Yuk, ayat 13 ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, pengganti Ishak. Iman Ishak pun tertolong. Tadi percaya, dia diikat, dia ditaruh di atas kayu api, ditaruh di mezbah korban ya untuk dibakar, tapi diam saja. Dia tahu bahwa dia akan ada yang menggantikan. Seperti ayat 8 tadi. Ya. Ayat 8 dari pasal 22 tadi. Ya. Nanti Allah yang menyediakan. Ya. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Ya. Allah yang menyediakan untuk mengganti dirinya yang terikat di atas kayu. Ini luar biasa. Ayat 13 ini menjadi jawaban iman Abraham. Mari ulang lagi ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, pengganti Ishak. Nah ini iman lagi terjadi lagi. Tadi Ishak ya,
dikatakan, kami akan kembali kepadamu, kepada dua bujang yang menunggu di atas tadi, ya, di bawah gunung ya, mungkin di pertengahan gunung, ya, menunggu dengan keledai tadi. Kami akan pergi, ya, Abraham dan Ishak akan pergi, akan sembahyang, dan setelah itu kami akan kembali kepadamu. Abraham dan Ishak, ini iman yang menjadi kenyataan, terjadi. Tadi Ibrani 11 dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, masih diharapkan, ya, menjadi harapkan, ya. Dan sekaligus bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Sudah terbukti, nanti akan turun lagi. Kami akan turun lagi. Ya. Ishak diganti oleh anak domba, seperti ayat 8 dari Kejadian 22 tadi. Ya, ini. Kemudian ayat yang ke-14, ya, ayat 14, pasal 22 ayat yang ke-14. Ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini luar biasa, Tuhan sediakan. Sudah korbannya, sudah pas dengan yang Abraham katakan tadi, dengan perkataan ini. Jadi iman yang dikatakan tadi, perkataan iman ini yang dipraktekkan juga. Tuhan suruh sembelih, mau disembelih. Nah ini Tuhan, Abraham mempraktekkan, praktek firman. Bagaikan firman itu, perkataan Tuhan. Ditulis di dahi, mengerti. Ditulis di hati menjadi iman percaya, dan ditulis di tangan menjadi praktek. Jadi mau menyembelih tadi, karena Tuhan meminta Abraham untuk sembelih anakmu menjadi korban bakaran di atas gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini luar biasa daripada perkataan iman Abraham ini, ya. Perkataan iman Abraham ini tentang Tuhan menyediakan. Jadi ayat yang ke-8 tadi, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ya, menjadi kenyataan, ya. Sampai di sini firman Tuhan. Saya tidak mampu menjelaskan sampai anak-anak mengerti, ya. Tetapi saya memohon Roh Tuhan yang akan menjelaskan sampai mengerti bagaimana firman Tuhan ini, sampai kita mengerti tentang iman, bahwa iman itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Dan sampai Roh Kudus menumbuhkan, menjelaskan sampai mengerti, bahkan dimeteraikan, ditulis di hati kita, ya. Seperti firman itu tertulis di dahi menjadi pengertian kita, ya. Ditulis di hati menjadi iman dan percaya, sampai ditulis di tangan menjadi perbuatan kita, menjadi praktek kita. Ini seperti di dalam Ulangan, kitab Ulangan, ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa, ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberikan hikmat kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menjelaskan dan menuliskan di hati kami, sehingga kami mengerti, kami ditambahi dengan iman percaya seperti Bapak Abraham, dan kami bisa melakukan setiap firman-Mu yang merupakan nasihat, didikan, maupun teguran bagi kami, supaya kami bisa taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua dan guru. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang tidak dapat mengikuti ibadah sore hari ini. Mereka yang sakit, yang lemah, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, Engkau ampuni kami Tuhan. Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan mereka. Yang sedang bepergian bersama keluarga juga Tuhan sertai, lindungi, bahkan tibakan kembali di rumah dengan selamat dan sehat. Demikian juga Tuhan, yang sudah lama undur, anak-anak-Mu yang sudah lama undur tidak beribadah, ampuni mereka, ampuni kami. Tuhan juga menjamah mereka, lembutkan hati,
Tuhan tuntun milik-Mu ini, supaya bisa kembali beribadah kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami di tengah zaman yang sulit ini, kiranya hanya Tuhan oleh tangan kemurahan-Mu memelihara, melindungi, mencukupkan kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami, diberikan suatu urapan roh-Mu yang suci, kesehatan, kesabaran-Mu, bahkan pembukaan firman-Mu untuk menjadi makanan bagi kami. Semua domba-domba-Mu yang menyucikan, mengubahkan, membaharui, bahkan menjadikan sama seperti keturunan Abraham secara rohani, sampai menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera dari surga Tuhan limpahkan kepada kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, selamat bertemu kembali di minggu yang akan datang seperti sore hari ini. Tuhan memberkati, taat nasihat firman dan nasihat orang tua. Yesus memberkati.